Halo, selamat datang di metodologi penelitian kuantitatif eksperimen kuasi. Pada video kali ini, kita akan mereview mengenai konsep sebab atau cause, sebuah elemen penting dari penelitian eksperimen. Sebelum kita mulai mereview mengenai konsep sebab, ada baiknya kita mengingat kembali berbagai karakteristik dari penelitian eksperimen. Yang pertama, tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini berarti kita ingin melihat hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang ingin kita teliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita memanipulasi variabel independen dengan cara menciptakan variasi variabel independen tersebut secara sengaja dan juga mengontrol berbagai variabel ekstraneus atau variabel-variabel asing yang kemungkinan bisa juga mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel yang ingin kita teliti. Untuk memulai review mengenai konsep sebab, coba kita pikirkan jawaban dari pertanyaan berikut. Apa yang menyebabkan mahasiswa tertidur di dalam kelas? Apakah karena kurang tidur? Apakah karena ngelembur tugas kuliah sehingga kurang tidur tadi? Apakah karena belum ngopi? Atau belum mandi? Atau karena memang di kelas anginnya sepoi-sepoi? Karena AC mungkin? Atau karena habis nge-gym sehingga merasa terlalu rileks? Karena kursinya empuk dan nyaman? Kekenyangan? Atau dosennya yang membosankan? Materinya yang tidak menarik? Atau memang bawaan dari bayi suka ngantukan? Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah satu penyebab saja cukup membuat mahasiswa tertidur di dalam kelas? Apakah kurang tidur saja cukup? Apakah kekenyangan saja cukup? Apakah materinya tidak menarik saja cukup? Nah, mari kita pikirkan mengenai fenomena kebakaran hutan. Fenomena kebakaran hutan ini juga dibahas di dalam buku Shadis dan kawan-kawan tahun 2002 yang menjadi referensi utama di dalam perkuliahan ini. Oke, kebakaran hutan penyebab utamanya bisa jadi adalah batang korek api yang menyala. Namun muncul pertanyaan yang selanjutnya, apakah sebuah batang korek api yang menyala saja cukup untuk menciptakan kebakaran hutan yang hebat? Berbagai syarat diperlukan untuk menciptakan kebakaran hutan yang hebat. Sebatang korek api tersebut harus masih dalam keadaan panas untuk membuat pembakaran. Batang korek api harus mengenai bahan yang mudah terbakar, misalnya di daunan kering. Harus ada oksigen agar proses pembakaran terjadi. Dan cuaca harus cukup kering sehingga dedaunan akan dalam keadaan kering serta batang korek tadi tidak terkena hujan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari penyebab kebakaran hutan ini? Ini adalah definisi cause yang diajukan oleh Locke tahun 1975. Ia mengatakan, a cause is that which makes any other thing, either simple idea, substance, or mode, begin to be. An effect is that which had its beginning from some other thing. Secara simpel, cause atau sebab adalah sesuatu yang menimbulkan adanya sesuatu yang lain. Ya, apakah itu ide atau hal-hal yang lain. Sementara efek adalah sesuatu yang munculnya diawali karena kemunculan sesuatu yang lain. Nah, pada berbagai peristiwa, ternyata memang sebab itu rata-rata bersifat plural atau tidak bisa berdiri sendiri. Coba kita lihat graf ini. Jika ada P atau peristiwa atau situasi, P bisa disebabkan oleh A, bisa disebabkan juga oleh B dan C, atau ABC secara bersamaan, juga bisa disebabkan oleh DGH, juga disebabkan oleh JKL.
Dalam hal ini, berarti semua ABC atau DGH atau CKL diikuti oleh P. Di dalam bagian ini bisa dikatakan bahwa ABC, DGH, CKL adalah sebab, sementara P atau peristiwa dan situasinya adalah efek. Nah, Maki juga menjelaskan mengenai beberapa kondisi dari sebab atau cause. Yang pertama, kondisi cukup atau sufficient condition. Ini adalah kondisi ketika kapanpun peristiwa ABC terjadi, maka menyebabkan gejala P. Sehingga setiap ada ABC, pasti gejala P atau peristiwa P akan muncul. Kembali ke bagan, kita lihat di sini ABC adalah kondisi cukup atau sufficient condition untuk memunculkan adanya P atau peristiwa yang sedang kita bicarakan. Namun ada juga kondisi lain. Kondisi perlu atau necessary condition, yaitu sebaliknya. Kapanpun gejala P terjadi, maka peristiwa ABC juga akan terjadi. Di dalam bagian kita, apakah hal itu terjadi? Kita akan lihat ada juga kondisi yang disebut kondisi bukan perlu atau unnecessary condition. Nah, kita kembali lagi. Syarat dari necessary condition atau kondisi perlu adalah jika P muncul atau jika P ada, maka sudah pasti akan ada ABC. Namun demikian, di bagian ini kita bisa melihat bahwa tidak demikian kondisinya. Karena ketika ada P, bisa jadi yang muncul bukan ABC tetapi DGH atau CKL. Jadi bisa jadi ketika ada P, yang ada adalah DGH atau CKL, tidak selalu ABC. Sehingga ABC, kelompok ABC ini disebut sebagai unnecessary condition. Jadi, kelompok ABC bukanlah kondisi perlu untuk menciptakan P, karena bisa jadi P diciptakan atau dimunculkan oleh DGH atau CKL, bukan ABC saja. Sehingga sekali lagi konstelasi ABC disebut sebagai kondisi bukan perlu atau unnecessary condition. Kondisi selanjutnya yang berkaitan dengan konsep sebab adalah kondisi tidak cukup atau insufficient condition, yaitu faktor-faktor yang tidak cukup menimbulkan P jika sendirian. Kita lihat di dalam konstelasi ABC saja, ada 3 elemen di sini, yaitu A, B, dan C. Jika A saja, maka A tidak bisa menyebabkan peristiwa P. Jika B saja, maka B. Jika B saja, maka B tidak cukup untuk menimbulkan peristiwa P. Jika C saja, maka C tidak akan cukup untuk menimbulkan peristiwa P. Maka masing-masing elemen dari konstelasi ABC, yaitu A, B, dan C, disebut sebagai insufficient condition atau kondisi tidak cukup untuk menyebabkan munculnya P. Selain itu,
ada juga konsep mengenai non-redundant factors atau faktor-faktor yang berbeda, yaitu faktor-faktor yang berbeda yang dapat menimbulkan P jika bersama-sama. Kita bisa melihat di sini bahwa di dalam konstelasi ABC ada elemen A, B, dan C yang masing-masing berdiri sendiri, berbeda-beda, tetapi mereka berada di dalam satu konstelasi ABC. Misalnya, bisa jadi A adalah batang korek, kemudian B adalah cuaca yang kering, kemudian C adalah dedaunan yang kering untuk menyebabkan kebakaran hutan. Korek api saja tidak cukup, cuaca yang kering saja tidak cukup, dedaunan kering saja tidak cukup. Namun perlu ada setidaknya korek api yang menyala, ditambah dengan cuaca yang kering, ditambah dengan dedaunan yang kering untuk menyebabkan sebuah peristiwa kebakaran hutan. Sehingga A berbeda dari B berbeda dari C berbeda dari A. Masing-masing adalah insufficient condition jika mereka berdiri sendiri, dan masing-masing berbeda satu sama lain atau non-redundant. Nah, kembali lagi, lebih detail lagi ke peristiwa kebakaran hutan. Ya, ada beberapa aspek atau kondisi yang menyebabkan kebakaran hutan. 1. Batang korek api yang menyala, korek api yang panas, cuaca yang kering, adanya oksigen, dan lain-lain. Konstelasi penyebab ini secara bersama-sama akan menyebabkan adanya kebakaran hutan. Konstelasi ini disebut sebagai sufficient but unnecessary condition. Kondisi yang cukup tetapi belum atau bukan perlu. Kondisi yang cukup tetapi bukan perlu. Masing-masing elemen dari kondisi ini, yaitu batang korek api yang panas, cuaca yang kering, oksigen, dan elemen-elemen lainnya masing-masing merupakan insufficient and non-redundant conditions. Jika mereka berdiri sendiri, maka mereka tidak akan cukup untuk menyebabkan kebakaran hutan, yang berarti insufficient, tetapi elemen-elemen ini berbeda satu sama lainnya atau non-redundant. Konstelasi ini, batang korek api yang menyala dan kawan-kawannya ini yang ada di dalam satu konstelasi, sekali lagi adalah sufficient but unnecessary condition karena dimungkinkan ada konstelasi penyebab lainnya. Misalnya konstelasi sambaran petir atau konstelasi api unggun. Jadi ada konstelasi penyebab lain selain karena batang korek api yang menyala untuk bisa menyebabkan sebuah kebakaran hutan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan mengenai penyebab mahasiswa tertidur. Konstelasi yang pertama itu mungkin kurang tidur, tambah dosen yang membosankan, tambah materinya memang agak kurang menarik, dan angin yang sepoi-sepoi dari AC, dan lain-lain, tetapi penyebab utamanya mungkin kurang tidur, merupakan sufficient but unnecessary condition, kondisi cukup tetapi bukan perlu, untuk menyebabkan seorang mahasiswa tertidur di kelas. Masing-masing elemennya kurang tidur, dosen membosankan, materi kurang menarik, angin sepoi-sepoi, dan lain-lainnya masing-masing adalah
insufficient and non-redundant condition. Kondisi yang tidak cukup dan berbeda satu sama lainnya. Konstelasi lainnya bisa penyebab utamanya karena nge-gym, kemudian konstelasi lainnya bisa jadi penyebab utamanya karena belum ngopi. Oke, untuk tugas kali ini setelah menonton video, kita akan latihan menentukan inus dari sebuah peristiwa atau sebuah situasi. Coba tentukan inusnya jika peristiwanya adalah kemampuan pengambilan keputusan pada sebuah siswa SMA ternyata rendah. Coba buat apa P-nya, kemudian buatlah setidaknya 2 konstelasi penyebab, jadi ada A, B, C, D, dan seterusnya. Dan kemudian di konstelasi yang lainnya mungkin ada D, G, H, D, E, F, A, B, C, kemudian D, E, F, kemudian G, H, I, semacam itu. Setidaknya 2 konstelasi penyebab. Silahkan di-upload di Google Classroom, ini untuk latihan saja. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.